guys. Openingnya sangat halu. Sangat halu. Langsung aja ya. Langsung sikat ya. Tahan dulu, tarik nafas ya. Nyiapin lampu tadi. Iya. Nyiapin sendiri, nyiapin ini. Ya sebenarnya nggak diapa-apain. Glowing muka saya. Mantap. Boleh. Nah, di channel lagi cerita ya, kita mau cerita sharing time. bukan podcast sih sebenarnya, bukan podcast. Sharing time ya. Sharing time enggak juga. Apa harus maunya? cerita Oh, cerita. Cerita. Siap. Oke. Pertanyaan pertama, Pleh. Langsung masuk nih. Langsung lah. To the point ya. Biasanya gimana? Basa-basi. Oke. Kabarnya gimana? Terlalu basi. Lanjut langsung. Oke. Apa nih? Pertanyaan lupa. Pertanyaan pertama ya. Oke. Kenapa bass? Sebenarnya ada historinya. Oke. Ya kan? Cerita Waktu sedikit. itu jadi dulu tuh sebenarnya nggak senang banget musik. Sukanya apa? Suka olahraga. Wah, sama berarti. Nah, basket. Saya bola. Oh, bola ya. Bola. Saya basket dulu basket. Kecuali pingpong nggak suka. Nggak suka ya? Nggak suka. Sama. Kecil bolanya soalnya. Nah, terus singkat cerita ya latihan di basket, terus berprestasi ya. Terus habis itu masuk SMA juga ada beasiswanya walaupun enggak 100%. Nah, dari basket itu sebenarnya menemukan apa ya? Kalau dibilang jenuh ya enggak jenuh banget, cuman kayak mentok gitu. Mentok. Jadi memang ya dan nggak ada keinginan untuk explore gitu, jadi ya melakukan apa adanya gitu. Terus akhirnya Kak cerita memang dari keluarga dulu memang lumayan dekat dengan musik, jadi memang papa mengajarkan musik gitu, main gitar. Dulu juga SD itu ngeband. Jadi jadi karate ya? Bukan karatenya nggak bisa, patah tulang nanti. Main gitar, main musik, terus ngeband SD. Dan sampai SMP sudah nggak ngeband lagi. Nah, tapi tetap sedikit tuh tetap kok pulangnya selalu ke musik gitu. Kayak istilahnya kalau jenuh, stres, selalu main musik. Nah, sampai waktu papa istilahnya mensupport hobi, salah satunya di bidang musik, dibeliin lah bass. Karena sebenarnya waktu itu yang minta bass tuh kakakku. Oh, ternyata? Nah, kakakku bosen, dia juga main bola kan, lebih seneng main bola. Aku lebih seneng ngotak-ngatik alat musik waktu itu. Ngotak-ngatik? Pasang ya. Nggak bisa. Bersih gitu. Jadi bongkar tapi nggak bisa masang. Dulu rutin bersih-bersih bass, bersih-bersih. Waktu itu kakak udah punya gitar elektrik, bersih-bersih gitar elektrik gitu. Nyicil sedikit-sedikit, papa beliin drum, main juga gitu. Sampai akhirnya kok memang lebih istilahnya ya menemukan kesulitan di latihan bass, cuman kayak lebih enjoy gitu. Sip, mantap. Asal tahu aja ini apa, Kupleh ini namanya Abdi. Tapi panggilan akrabnya Kupleh. Oh iya, tambahan tadi. Apa? Lebih suka lagi waktu pas dia ada gurunya, ada mentornya. Waktu dulu Om Teling. Cuman berapa minggu ya? Teling itu siapa? Om Teling itu ada guru bass di Semarang. Lumayan ternama loh. Oh iya benar. Lumayan ternama. Guru saya juga. Muridnya juga ini. Guru saya juga. Tapi waktu itu ada kendala jarak. Waktu itu kita nama satu rumah di Kawi ya waktu itu. Nah, ternyata Kak Noel waktu itu rumahnya masih di Wilis ya. Wilis mana? Wilis apa? Aku nyebutnya daerah Wilis nih. Gendok Kerajaan. Wilis ya. Wilis terlalu bagus. Yoni Tomau cedal. Oh iya benar. Iya benar. Ya itu akhirnya ada mentor. Oh ternyata nge-explore-nya kayak gini. Akhirnya seneng. Ya dulu mantan murid, tapi sekarang masih lah
sekarang sudah jadi rekan kerja. Masih. Belum. Masih Udah ini udah profesional. Abdi ini udah gak silau ya. Gak silau ya. Iya. Saya sengaja pilih yang sini. Gak silau saya. Terus. Jadi anak muda yang berbakat di gereja kami. Semangat dari apa? Saya lihat Abdi ini dari kelas berapa ya? Waktu itu audisi gagal berapa kali? 3 kali. Di gereja kita tuh ada namanya audisi ya pemirsa. Jadi harus di audisi dulu, terus di secara skill maupun rohani juga ya. Ya betul. Jadi dia gagal di skill. Gagal di rohani. Rohani aku juga itu loh, Pak. Oh iya, salah banyak. Syukur kamu. Rohani juga salah banyak. Ya, jadi lewat prosesnya saya juga ngerti ya pemirsa sejauh mana Abdi itu dari 0 sampai sekarang dia bisa menguasai banyak bidang. Ya cuman main bass, MD juga di music direction music director. Music director, terus mixing mastering ya. Iya, sekarang lagi belajar. Terus arranger ngiseng-ngiseng lah sambil nyambi. Banyak sekali ya. Ya, biasanya kan memang berkutat gitu. Sip. Saling berkaitan. Seumuran dia, kamu umur berapa sekarang? 23. Saya itu masih sibuk sama fingering. Dulu nggak ada, alatnya susah. Belum ada. Mahal. Pertama mahal, tapi karena susah juga kan. Susah. Sampai hari ini nggak punya. Saya sampai hari juga nggak punya, tapi pinjem aja. Punya siapa? Punya gereja. Udah paling gampang punya ya, gereja. Betul. Oke. Terus apa lagi ya? Mau ditanyain apa lagi nih? Ya banyak sih sebenarnya. Oh iya, banyak ya. Oh iya, lalu pernah kecelakaan ya? Pernah. Hampir ya? Hampir apa nih? Ya enggak tahu itu hampir meninggal ya atau enggak, cuman lumayan parah lah. Karena hancur motor. Beli baru. Itu kayaknya kayak beli baru. Kayak beli awal aku beli motor itu, Pak. Sama. Nah, aman puji Tuhan. Dulu masih hidup sampai sekarang. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Waktu tak telepon nih. Lah kamu gimana? Aman. Aman, Blah. Loh, pertanyaan waktu aku jatuh, pertanyaan pertama tuh apa coba yang di benakku? Apa? Siapa yang jaga studio jam 3 nanti? Soalnya pas tugas aku kan, pas aku tugas streaming, siapa yang jaga nih gitu. Takutnya kan Coach Jesse sama Bang Ipen ketiduran gitu loh. Gitu ya. Saya dikabarin sama Coach Jesse waktu itu. Coach Jesse langsung berangkat. Abdi kecelakaan. Waduh, ini kenapa nih anak gitu kan? Kesalahan pengemudi. Tapi udah lewatin itu ya? Sudah lewat, puji Tuhan. Sudah lama banget, tahun lalu ya? Tahun lalu. Ya puji Tuhan masih utuh tangan, yang paling penting ini. Diberi perlindungan oleh Tuhan. Paling penting ini, belum cacat lah. Baru sini kan. Bocel ya? Bocel. Biru pemirsa, biru. Ya cuman bocel. Terus dari situ ada hikmat nggak? Ada. Kira-kira apa yang mau dibagi ke pemirsa? Hikmatnya adalah ini simpel sebenarnya kan, kayak berhati-hatilah di jalan. Itu apa? Alarm. Jangan taruh situ, woy. Kenapa nih? Hikmahnya kan kalau orang ngomong berhati-hatilah di jalan itu kadang klise atau kayak kalau aku berhati-hati. Cuman kadang emang berhati-hati di jalan itu salah satunya adalah menghindari kemungkinan apabila nanti tertabrak, walaupun kita korban gitu. Betul. Nah, hikmah hidupnya itu kan tadi di jalan. Hikmah hidupnya adalah walaupun kita misalnya percaya sama Tuhan ya, bukan berarti hal-hal yang kayak tadi ketabrak dan lain sebagainya itu karena Tuhan marah atau gimana gitu. Karena kadang kita aja yang teledor. Betul. Sama aja kalau semisal kalau ulangan terus nggak belajar terus berharap nilai bagus, ya bukan karena Tuhan marah gitu, atau karena kita bodoh, tapi karena kitanya yang mungkin nggak berhati-hati belajar gitu. Itu hikmahnya sih.
Selalu apa nih? Selalu belajar Selalu belajar dari dari kesalahan. dari Betul. Nah, Oke. itu dari situ semenjak itu mulai menerapkan sedikit-sedikit. Tapi masih barbar di jalan. saya tahu Anda seperti apa. Darah ya. Memang darah itu tidak bisa ditahan gitu. Mantap. Darah untuk cepat gitu. Darah muda ya. Darah muda. Luar biasa. Itu sih hikmahnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pleh. Pernah nggak jadi bad boy? Ini kemungkinannya nonton. Eh? Itu pasti ketawa pas aku segmen kayak gini. Pasti ketawa gitu. Kenapa? Ketawanya kenapa? Karena tahu semua. Aduh. Ya contoh aduh. kecilnya aja apa? Waduh. Cuman nggak pernah sampai narkoba. Narkoba nggak pernah. Nggak pernah. Nah, narkoba walaupun sesimpel, maksudnya orang ngomong yang paling ringan tuh kayak apa ya, ngelem ya. Lem. Itu nggak pernah. Belum. Nggak pernah. Nggak pernah. Cimeng belum pernah. Waduh, kalau cimeng saya suka. Nah, iya. Beda-beda ya. Beda-beda. Beda paling ya sekitar situlah gitu. Oh, iya. Berbohong maksudnya. Bad boy-nya berbohong Oh, gitu ya. Berbohong. Kalau dulu sih saya nakalnya nggak di sekolahan. Di mana? Di luar? rumah. Di rumah. Di rumah malah. Apa? Aneh-aneh. Nyimeng. Ya iyalah Oh. gitu termasuk. Pulang malam gitu ya. Ya pulang malam ya. Pulang nggak- pagi malah ya, bukan pulang malam lagi. Pulang pagi nggak pernah sih. Oh, enggak pernah ya. Tengah malam. Menjelang pagi ya maksudnya. Tengah malam. Nah, apa? Ya, dulu kan kalau di sekolahan minumnya es teh. Ya, Di rumah ada mention. kerat ya. Iya. Mentionnya. Dulu. Mm-mm. Yang botol kecil apa besar? Yang kecil. Oh, yang kecil. Iya, tahu. Botolnya gepeng ya. Hmm. Aduh. Berarti setiap kita itu pernah ya jadi bad boy. Pernah. Tapi kok sampai bisa apa masuk di dalam pelayanan tuh ceritamu gimana? Apa ceritanya gimana? Wah, justru malah pelayanan aku masih ada tuh, Mbak. Masih ada bibit-bibit bad boy gitu. Gitu ya. Yang paling mendidik waktu itu memang di kampus. Oh iya betul. Waktu masuk asrama di STT. Oh, iya. Ya karena keadaan juga, gak ada uang waktu itu, benar-benar ditinggal sama orang tua. Beratnya kamu kuliah sendiri gitu. Jadi aku beasiswa sendiri dari gereja, ya udah kuliah sendiri. Uang jajan awal-awal tok uang jajan, terus setelah itu nggak ada. Dari situ mulai Uang panas terbiasa. nggak ada Pleh? Uang panas di sini nggak panas. Dingin. Sangat dingin. AC. Kalau di sini nggak ada. Iya. Mungkin kalau di kota-kota lain waktu itu di Jakarta panas. Iya. Di sini enggak. Ya akhirnya jadi terbiasa di lingkungan, sama lingkungan. Sebenarnya semuanya karena lingkungan sih. Karena Iya. waktu lingkungannya seringnya sama yang baik, lama kelamaan suka nggak suka pasti ke situ. Pasti hal-hal kayak gitu sudah bukan jalan keluar lagi gitu. Jalan keluarnya mungkin mungkin masak bareng kalau di kampus ya, Iya, masak betul. bareng atau main musik bareng. Iya. Atau ya sekedar ngobrol bercandaan bareng gitu. Nah, setelah itu ya kalau semisal mungkin diam di lingkungan yang lama lagi, ya sih kayak gitulah, Akan kembali lagi ya. kan kembali sesuci apapun ya. Iya. Iya kan, bener Iya. kan, sesuci apapun kalau lingkungan Nggak ada yang situ kuat. terus ya nggak ada yang kuat. Bener. Lebih baik menghindar, lari, cari siapa? Cari itu ya. Cari Ngeri cari itu. Tuhan yang dicari. Ya. Selalu berdoa. Gitu. Oh ya, kapan nikah Pleh? Nikah sebenarnya tuh kalau saya anak sultan besok nikah bisa. Jujur aja kayak gitu ya. Iya, bener. Kalau saya sultan Ternyata besok, anaknya siapa? saya anaknya biasa, orang tua yang biasa. Jadi pasti yang paling penting itu minimal tuh sudah mulai nyicil rumah, itu aku berani mau nikah. Nah, Udah ada tabungan sekarang? target sudah lagi nabung lah Puji sedikit-sedikit. Tuhan. Target nikah mungkin 2 tahun lah, 2 tahun. 2 tahun ya. Kenapa enggak? Umur 26, 2 tahun ya. Berarti ini berapa umur Pleh? 23. 23. Berarti 25 ya, 2 tahun ya. 23 Iya. tahun lah, 23 tahun. 23 tahun. 4 enggak 5 tahun aja. Kelamaan ya. Sebenarnya sih santai sih, maksudnya aku sama pacar ya, Ruth ya, itu nggak yang
harus menargetkan deket atau juga nggak harus menargetkan jauh gitu. Jadi kamu siap, kita siap, aku siap. Sip. Masalah nikah kan bisa dihemat-hemat ya Mbak. Iya. Ya kan? Saya baru di lingkungan full timer nih. Dulu gimana? Hah? Dulu gimana waktu Sama. Sama. Ya bisa lah ya, dihemat-hemat lah ya. Ya bisa sebulan 50. Gitu. Oke, apa lagi ya boleh? Ya, apa lagi? Saya nggak tahu. Yang punya segmen siapa? yang ditanya siapa ya? Tanya siapa? Oke, rencana kamu ke depan apa Pleh? Punya mimpi apa? Punya studio. Punya studio ya? Pasti. Itu Pasti ya. kayak apa ya? Yang paling dekat. Kalau yang paling jauh pengen punya sekolah memang. Sekolah apa? Sekolah itu sekolah produksi. Ya, Mixing mastering kayak gitu atau macam-macam. Tapi di bidang musik pengen punya sekolah gitu. Cuman kayak langkah mungkin lebih dekat lagi pengen studio. studio dulu ya, di rumah gitu ya. Udah ada ruangannya sih, Wow. cuman tinggal nyicil itu soundcard. Tinggal minta papa. Gak bisa. Papa yang minta saya sekarang. Masa? Iya. Papa yang minta saya sekarang, Bang. Oh, gitu ya. Servis mobil minta. Yang pakai siapa gitu. Curhat. Yang pusing siapa. Kok gitu ya? Malah kebalik sekarang. Sekarang kebalik, malah bagus lah. Bagus ya. Artinya orang tua sekarang istilahnya sudah mengerti kalau kita mandiri. Oh, adik-adik kamu juga biayain. Sebenarnya nggak biayain sekolah karena sekolahnya negeri. Tapi itu menunjang sarana prasarana apalagi online. Oh, Wifi, gitu TV, TV kabel. Wifi sebulan berapa? Wifi sebulan 230. 230. Dia harus menyisakan itu. Belajar main game juga mereka. Main game pasti. Wajar lah, maksudnya kayak masih kan masih SD ya. Tapi lama kelamaan mau diajak istilahnya bermain di luar lah, kayak contoh main basket atau Main basket. futsal. Ada berapa adiknya? 2 atau 3? 5. 5. Cocok kalau futsal. Kalau 2 nggak cocok. Main golep. 5 cocok. 5, 3 cowok 2 cewek. 3 cowok. Ceweknya juga main futsal. Aduh, sayangnya enggak. Mainnya make up. Makeup. Oh iya, makeup artist. Make up main make up gitu sih paling. Apa lagi ya, Play? Yes. Aduh. Pengen punya studio sendiri ya. Pengen sih, pengen loh ya. Pengen ya. Tapi ya sambil bawa doa, sambil nabung dikit-dikit. Saya mau promosi ini sekalian. Bagus nih bikinannya Abdi ya. Apa? Dari aransemen, music mastering. Saya suka banget waktu itu kita bikin ya. Ada di linknya tuh? Ada ini, ada di Linknya. link. Cuman nggak ada yang nonton. Ada lah. Yang nonton Subscriber sampai lumayan. ya masih kecil. Hitung ratus lumayan tuh ya. Masih kecil lah. Jadi ya sempat iseng-iseng bikin, dapat inspirasi terus tak kasih ke Abdi. Masih ada utang 1. Oh iya. Belum dibikin mantap. Saking sibuknya dia. Soalnya sekarang lagi banyak Di YouTube juga sibuk sekarang ya. Produksi terus. Kalau produksi musik malah nggak terlalu, Bang. Ini lagi sibuk komunitasnya. Komunitasnya malah. Karena dipasrahin toh. Mau nyiapin sekolah basket. Klub. Jadi banyak hal yang dipersiapkan, perlengkapan, perizinan dan lain sebagainya. Karena ada banyak. Oh gitu. Berarti projectnya gimana? Jalan terus nggak? Tetap jalan. Video klip. diusahakan dalam artian kalau waktu pas kerjaan kan banyak yang kalau di komunitas banyak kerjanya yang office gitu ya. Yeah. Kalau udah selesai terus aku nggak ngapa-ngapain nyicil gitu. Coba ada Kak Indra sih, puji Tuhan dibantu Kak Indra. Oh Indra. Kak Indra kan Kapan-kapan nanti ngobrol sama ajakin ngobrol di sini di cerita. Oh, judulnya cerita. Ya
spontan aja ini cerita. Podcast kan udah biasa, udah ngomong cerita. Iya. Boleh. Cerita. Spontan banget. Ya, makanya. Itu. Kalau pemirsa pengen lihat beberapa produksinya Yud di mana? Di Inspiration Worship di Spotify, ya. YouTube ada. Saya heran loh, anak-anak muda sekarang tuh makannya apa? Kok pinter-pinter gitu. Kalau yang mereka itu, saya cuman masih belajar ini, pinjering tiap hari. Karena teknologi ya. Iya, karena mau nggak mau. Sebenarnya mereka lebih ke mau nggak mau. Kalau masalah skill, aku mau jauh lebih megang orang-orang dulu. Karena mereka kalau skill itu kan sebenarnya keterampilan itu kan makan banyak waktu. Kalau teknologi itu semakin maju teknologinya akan terlihat semakin pintar. Sekarang aja banyak suara-suara tidak perlu pakai VST, download plugin, tinggal cari di YouTube. Ada. Nah, download suaranya, terus dipotong-potong gitu. Sekarang modelnya gitu. Gitu ya. Zaman dulu nggak ada YouTube. Iya, zaman dulu kan tidak ada YouTube. Nah, mereka kan sekarang kepampang YouTube. Kalau di angkatan saya kan YouTube ada, Bre. Internetnya. Nah. Zaman dulu kan pakai smart tuh, HP smart tuh. Tahu nggak? Tahu dong, smart. Belum smartphone tuh. Nah, belum. SMP ya, merah itu. Merah sama putih warnanya. SMP, Pak. SD ya malah. SD masa sih SD. SMP. Smart yang merah sama putih kan. Iya, betul smart. Nah, itu kan kalau dicolok cuma nonton YouTube terus 5 menit habis. Beli kuota lagi. Gitu. Beli kuota lagi. 50.000 atau berapa? 8.000 zaman dulu. Oh, 8.000. 8.000 cuma nonton apa ya waktu itu aku? Mau belajar nonton ini. John Myung. Oh, Dream Theater. Nonton John Myung itu sebentar enggak ada 5 menit. Habis. Payah banget itu. Sekarang di mana-mana, di mall ada. Iya. Sekarang gratis. Luar biasa. Jadi anak-anak muda sekarang tuh memang terdukung dengan itu ya. Betul. Jadi teknologinya juga mereka terus update. Saya nih agak ketinggalan. Tapi secara skill tetap oke. Mereka semua kan bisa diedit-edit. Gitu ya. Iya, kalau Anda kan emang organik skillnya emang gitu. Nah, itu yang sebenarnya pembedanya. Gitu ya. Lapar lah. Gak lapar. Perut sekarang kayak gini. Ya mudah-mudahan ini dengan kehadirannya Kupleh bisa di-share ya. Abdi ya? Iya, Abdi namanya Abdi, tapi kalau saya manggil Kupleh. Manggil Mbah. Yaudahlah, diterima aja, kalian nggak terima komen-komen. Saya komen balik. Nonton apa? Dengerin. Inspiration Worship. Nah, banyak bikin di situ. Oh, siap. Yang apa? Itu berdua nggak sama Indra bikinnya? Gantian ya mesti. Belum ada yang project berdua. Oh. Jadi kemarin kamu bikin semua? Oh enggak. Yang YouTube itu bagi. Jadi bagi-bagi. Saya sampai mau minta tolong untuk projectnya OV aja udah nggak bisa. Saking sibuknya. Puji Tuhan sibuk. Nggak capek nganggur. Lebih baik sibuk daripada Nah, kalau punya studio diharapkan kalau pulang masih bisa bikin, Mbak. Oh iya. Tapi karena alatnya di sini semua. Rumah saya di Kedung Mundu. Untungnya udah ada Skolilo, jadi kadang bisa ada. Kalau nggak capek dan ada moodnya ke kantor. Cuma harus effort sekali. Luar biasa effortnya ini. Jadi kalau teman-teman minta bantuan sama Abdi bisa ya? Bisa. Aku mumpung masih gratis. Mumpung masih bayarannya sukarela. Begitu nanti minta recording. Aku bayar berapa nih, Kak? Sukarela aja. Karena aku menyesuaikan skillku. Ada sih yang mungkin ada yang idealis. Oh, budget pasar segini. Kalau aku menyesuaikan skill. Tapi yang kemarin tuh bagus loh sama Angel ya. Yeah. Itu band atau cuman personal namanya? Yang sampean komen. Yang di IG. Yang di IG. Itu
Itu sama Shalom dan lain-lain. Cuman materi hampir 80% materi lagu ya. 80% materi lagu dari aku. Gitu. Sisanya dari teman-teman input gitu. Terus mixing mastering memang dari aku. Mungkin video bukan dari aku. Gak bisa edit video aku. Videonya keren Itu yang edit Pipo namanya. Pipo ya. Dia mungkin bukan golongan kita. Cuman golongan apa? Tetangga. Oh gitu. Tetangga cuman sama kita dekat. Harus menjalin kayak gitu. Oh begitu. Baru tahu loh. Jadi Pipo itu bukan golongan kita. Thank you ya. Pipo luar biasa. Tapi mau bantu di sini. Sip. Banyak beberapa juga menjalin kerjasama. Ada yang bisa nulis lagu bagus, belum tapi nggak punya nada, dia bisa nulis lagu bagus. Tapi bukan golongan kita juga. Cuman mau nulis lagu buat gereja ada juga. Nah, itu kenal di mana? Temennya teman gitu. Kayak nongkrong biasa ya? gitu. Puji Tuhan bisa gitu. Karena menurutku aku nggak yang effort banyak sih. Artinya ya itu pasti datang gitu kalau sama. Kalau di angkatan saya dulu tuh masih takut-takut ya. Takut ya? Ya maksudnya Menjaga pendekatan, iya betul. Maksudnya pendekatan ke arah situ tuh saya dulu agak takut-takut. Ya dulu memang karena dulu memang itu toh Mbah. Maksudnya kalau saklek ya gitu banget ya. Ya dulu sih. Kalau sekarang kan memang sekarang sudah open ya. Cuma dulu mau dekat gitu tuh takut kenapa-napa gitu. Ya betul. Tapi dulu ya nggak usah dibahas ya. Ya dulu memang rawan sih ya. Rawan kematian. Kalau sekarang udah open mind. Open ya. Anak-anak mudanya tuh memang lebih open. Bagus lah. Ada telepon dari 185. Maksudnya abaikan saja. Matiin dulu coy, karena ini HP kan memang modalnya cuman ini. Enggak apa-apa. Mulai dari yang sederhana dulu ya. Jadi idenya sampean itu, yang lagu sampean itu, yang ide lagu Diraimi Buku. Itu aku waktu itu kan lagi Covid tuh, Oh iya. Lagi kena Covid tuh aku. Aku cuman model ini MIDI control 1. Oh ya. Terus kalau record suara dari HP. Oh ya. Luar biasa. Mau nggak mau. Luar biasa. Gak ada alat. Iya kan. Hasilnya benar-benar organik sempurna. Gak sempurna. Justru musik yang biasanya sering didengar musik karena kesalahan gitu. Iya. Yang explore gitu. Kalau saya memang lebih suka di kombinasi, jadi antara oldies sama zaman sekarang kayak gini itu kayak, karena saya bikin musiknya itu kan model-model vlog gitu ya. Kan belum ada tuh vlog yang Christian belum ada. Emang rada aneh. Memang kalau orang dengerin tuh agak nyeret gitu ya. Memang nyanyi gitu. Tak gituin. Belum terbiasa dengar. Karena kalau yang biasa dengar lagu rohani, tahu lagu rohani kan bayangannya kan lagu rohani yang. Ya. Karena memang tujuan saya sih memang semua orang bisa nikmatin gitu loh. Mengingat kita yang sudah diciptain sama Tuhan itu kan memang benar-benar ada tujuan di situ. Terus ada kesempurnaan yang kita dapat, anugerah, kasih, cinta. Ya jangan lupa ketika kita dilahirkan di dunia ini kan memang ada ibu gitu. Ibu masih ada. Yang kandung sudah nggak ada. Anda tanya seakan-akan Anda nggak tahu. Kan pemirsa semua kan belum pada sudah tahu ya pasti. Kalau yang nonton teman-teman saya sudah tahu semua. Pasti ketawa gitu pasti. Ini obrolan apa? Sudah tahu kalau teman-teman saya pasti. Kalau yang ibu angkat masih ada. Ibu sambung. Jangan angkat lah. Sambung. Ya. Dari ibu sambung ada sambungan lagi. Kebetulan ibu saya bukan PLN. Jadi gak ada sambungan. Guyon aja. Iya bercanda. Bercanda lah. Gelap ya. Nah. Oke, thank you ya Pleh. Terima kasih sudah
diberi kesempatan ngobrol. Ya, supaya banyak anak muda terinspirasi oleh hidupmu. Amin. Saya juga masih terinspirasi sama orang lain lah. Siap. Thank you ya, Play. Terima kasih. Closingnya gimana? Sampurasun. Terima kasih. Sampai ketemu di cerita. Mantap.